Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Untuk video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sel elektrolisis, dimana sel elektrolisis itu kelanjutan dari materi pertemuan yang lalu, yaitu sel volta. Apa saja nanti yang akan dipelajari pada sel elektrolisis nanti akan Ibu jelaskan secara detail. Silakan nanti kalian simak. Dalam kehidupan sehari-hari, sel elektrolisis ini sebenarnya mungkin pernah kalian lihat. Contohnya misalnya pada pelapisan logam. Jadi kalian mengenal ada beberapa logam yang dilapisi dengan emas misalnya. Sehingga ada emas yang dikatakan hanya 22 karat kadarnya atau 20 karat dan seterusnya. Itu adalah pelapisan logam. Nah, pelapisan logam itu menggunakan prinsip elektrolisis. Baik anak-anak, selanjutnya untuk apa itu reaksi elektrolisis, pengertian dan lain sebagainya kita bahas setelah ini. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Nah, biasanya reaksi elektrolisis ini didefinisikan sebagai reaksi penguraian zat dengan melibatkan arus listrik. Anak-anak, bagaimana cara kerja dari reaksi elektrolisis ini? Sebenarnya reaksi elektrolisis atau sel elektrolisis ini merupakan rangkaian dua elektroda, yaitu ada anoda dan ada katoda. Yang keduanya dicelupkan dalam larutan elektrolit, lalu dilengkapi dengan sumber arus listrik. Nah, sumber arus listriknya memompa elektron ke katoda, kemudian ditangkap oleh kation, sehingga pada permukaan katoda itu terjadi reaksi reduksi. Pada saat yang bersamaan, ion negatif melepaskan elektronnya. Maka pada anoda juga terjadi reaksi oksidasi. Pada sel elektrolisis ini dikenal istilah Knapp-Krauss. Knapp itu kependekan dari katoda kutub negatif, anoda kutub positif. Kemudian Krauss itu katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda oksidasi. Spesi yang mengalami reduksi di katoda merupakan spesi yang memiliki potensial elektroda lebih positif. Dengan demikian, yang terjadi di anoda adalah spesi yang mempunyai potensial elektroda lebih negatif. Reaksi-reaksi elektrolisis itu mempunyai beberapa aturan. Nah, di sini katoda dan anoda itu masing-masing memiliki aturan pada reaksinya. Untuk katoda dipengaruhi oleh kation, sedangkan pada anoda dipengaruhi oleh jenis elektroda serta anionnya. Satu persatu akan kita bahas. Untuk reaksi pada katoda, di mana katoda mengalami reaksi reduksi. Jika kationnya merupakan golongan 1A, 2A, Al atau Mn, maka yang tereduksi di katoda adalah air. Reaksinya 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 dan 2OH-. Itu jika elektrolitnya berwujud larutan. Tetapi jika elektrolitnya berwujud lelehan atau leburan, maka meskipun dia golongan 1A, 2A, Al atau Mn, maka bukan air yang direduksi melainkan kationnya itu sendiri. Itu aturan yang pertama. Lalu aturan yang kedua, jika kationnya itu bukan pada aturan nomor 1, berarti selain golongan 1A, 2A, Al atau Mn, maka kation itu pula yang mengalami reduksi.
Sedangkan aturan yang ketiga, jika kationnya adalah H+, maka H+ itu akan direduksi menjadi H2 dengan mengikat 2 elektron. Kemudian reaksi pada anoda, di mana anoda mengalami oksidasi. Perhatikan untuk jenis elektrodanya. Jika yang pertama elektrodanya adalah inet, siapa yang inet itu? Elektroda PT, AU dan C, platina, emas dan karbon. Maka yang dilihat adalah anionnya. Jika elektrodanya inet, anionnya dilihat jika dia sisa asam oksi, yaitu sisa asam yang mengandung O, maka yang dioksidasi adalah air. Dengan reaksi 2H2O teroksidasi menjadi O2 dan 4H+ dan 4 elektron. Kemudian jika anionnya bukan dari sisa asam oksi, melainkan golongan 7A, misalnya F, Cl, Br atau I, maka anion tersebut yang mengalami oksidasi. Demikian juga jika anionnya OH-, maka OH-nya itu juga akan dioksidasi menjadi O2 ditambah 2H2O dan 4 elektron. Yang terakhir untuk anoda, jika elektronnya tidak inet, berarti selain PT, AU dan C, maka elektrodanya yang akan mengalami oksidasi. Demikian anak-anak, selanjutnya adalah contoh soal. Bagaimana penerapan aturan itu pada soal berikut. Tuliskan reaksi elektrolisis berikut. Yang pertama, elektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektroda grafit. Perhatikan soal nomor 1. Bentuk elektrolitnya adalah lelehan MgCl2. Ingat aturan yang pertama. Kemudian elektrodanya adalah grafit. Ini nanti untuk aturan pada anoda. Satu persatu kita bahas. MgCl2 itu terurai menjadi atau terdiri dari kation Mg2+ dan anion Cl-. Kation Mg2+ berarti golongan 1A, golongan 2A. Tetapi dia wujud elektrolitnya lelehan, maka yang direduksi adalah kationnya tersebut. Berarti Mg2+ mengalami reduksi menjadi Mg. Lalu untuk anionnya adalah Cl-. Elektrodanya grafit, berarti grafit itu C atau termasuk elektroda inet. Maka dilihat anionnya itu yang akan mengalami oksidasi. Cl- karena tadi penyetaraan berarti 2 Cl- akan dioksidasi menjadi Cl2 dengan melepaskan 2 elektron. Dua reaksi itu dijumlahkan atau digabungkan dengan mencoret elektronnya, maka akan menjadi Mg2+ ditambah 2 Cl- menjadi Mg plus Cl2. Itu untuk contoh nomor 1. Berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Apa reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan CuSO4? Ingat, ini wujudnya larutan. Berarti kita pakai aturan yang larutan. Dengan elektroda platina. Elektrodanya ternyata platina masih inet, yaitu PT. Analisisnya, CuSO4 itu terdiri dari kation Cu2+ dan anion SO4 2-. Pada katoda itu yang tereduksi adalah Cu2+ karena dia bukan golongan 1A, 2A maupun Al dan Mn. Jadi reaksi di katodanya adalah Cu2+ tereduksi menjadi Cu dengan mengikat 2 elektron. Lalu untuk anoda, di anoda ada anion sisa asam oksi yaitu SO4 2-. Elektrodanya adalah platina yaitu masih inet, maka di anoda reaksi yang terjadi adalah 2H2O teroksidasi menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Lalu dua reaksi itu disilangkan untuk menghilangkan elektronnya, sehingga reaksi akhirnya adalah Cu2+ ditambah 2H2O menjadi 2Cu plus 4H+ plus O2. Demikian tadi
pembahasan tentang sel elektrolisis. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang elektrokimia. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.